denda, atau al-hikmah atau kebijakan, al-hukmah kebijakan, dan husnul tasarruf tindakan yang baik atau tepat. Ya, Majas al-hikmah, Mbak. Al-hikmah ya kebijakan atau kebijaksanaan. baik Bapak. Kebijaksanaan. Kebijakan itu lebih kepada polisi, Mbak, ya. Bijak ya, al-hikmah itu bijak artinya. Nah, tapi kalau sudah berbentuk kata benda, maka menjadi kebijaksanaan. Beda dengan kebijakan. Kebijakan itu policy ya, policy atau satu keputusan yang mengikat. Itu namanya kebijakan, Mbak. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Maka maksudnya adalah policy ya. Kebijakan misalnya dalam hal ekonomi ya, atau misalnya yang terakhir ini adalah kebijakan tentang pengendalian pandemi ya, status mulai awalnya pandemi jadi endemi, nah itu namanya kebijakan. Kebijakan artinya keputusan mengikat yang dibuat oleh pemerintah yang sah atau yang berwenang, itu kebijakan. Nah, makna al-hikmah di sini bukan kebijakan, bijak iya, tapi kalau kita jadikan kata benda dalam bahasa Indonesia, jadinya adalah kebijaksanaan. Al-hikmah itu adalah kebijaksanaan, bukan kebijakan. Itu berbeda, dua hal yang berbeda. Ya, Mbak ya? Baik Ya Bapak. sudah, secara bahasa sudah bagus ya. Oke, lanjut. Kemudian majas akli menurut istilah adalah penyandaran fiil atau sesamanya pada yang tidak semestinya disandari karena adanya alaqah dan korinah yang menghalangi penyandaran pada yang semestinya. Arti majas akli menurut Sayyid Ahmad Al-Hashimi adalah huwa isnadul fi'li aw ma fi ma'nahu minasmi fa'ili au Minismin. minismin. Ya, Minismin. ini namanya apa? Peristiwa apa kalau dalam tajwid, Mbak? Ini Pak. Aduh. Pak Kiroat. Apa namanya? Iltiqo Ya, ya betul. Iltiqo sakinain. Maka apa hilahnya bagaimana caranya? Adalah dengan memberi harakat huruf yang pertama. Ya. Baik, lanjut. Jadi bacaannya apa? Minismin. Minismin fa'ilin. Minismin fa'ilin awis min maf'ulin aw masdarin ila ghairi ma huwa lahu fi zahiri minal mutakallimi li'alaqatin ma'a qarinatin tamna'u min an yakuna al-isnadu ila ma huwa lahu. Artinya, penyandaran fiil atau kata kerja atau yang semakna dengannya dari isim fa'il, isim maf'ul, dan isim masdar disandarkan kepada yang bukan sebenarnya karena ada hubungan atau alaqah dan indikator atau biasa disebut dengan qarinah yang mencegah penyandaran kepada yang sebenarnya. Penyandaran fiil tersebut atau yang semakna dengannya disandarkan kepada waktunya atau ilal zaman, tempatnya atau ilal zaman. Ya, kalau baca jangan mengikuti ini, Mbak ya. Membaca versi az-zaman. Terus. Tempatnya atau ilal makan, sebabnya atau ilal sabab, masdarnya atau ilal masdar, isim fa'il menjadi isim maf'ul, lil fa'il ilal maf'ul, dan penyandaran isim maf'ul menjadi isim fa'il, lil maf'ul ilal fa'il. Fadl Hasan Abbas mendefinisikan majas akli sebagai penyandaran fiil atau kata yang senada dengannya kepada tempat penyandaran yang bukan sebenarnya. Sudah Bapak. Oke, baik. Oke, sampai di sini untuk kita bahas ta'rifnya dulu. Baik, kita dengar dulu versi yang berbeda dari kelas B dan juga C. Silakan. Baik, Bapak. Ya, baik. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, pengertiannya akan dilanjutkan oleh Kak Humairah. Dipersilakan. Baik, pengertian majas akli. Majas secara bahasa berasal dari kata al-majaz, yang mana akar katanya dari katanya adalah jaza yajuzu. Mbak, bentar ya. Penggunaan kata ya, wording ya, yang mana itu yang sudah tidak update lagi, Mbak ya. Jadi usahakan untuk menghindari penggunaan kata yang mana. Ya, mungkin dulu di era tahun 90-an ya masih apa namanya sering digunakan. Sekarang sudah tidak gunakan lagi ya yang mana. Langsung aja majas secara bahasa berasal dari kata al-majas yang akar katanya berasal dari lafal misalnya. Jadi ini satu pelajaran Mbak ya. Dan berlaku sampai hari kiamat. betul nih cocok. Mbak Diana, Mbak Eva, tolong bisa di mute ya. Baik, usahakan kalau dalam membuat tulisan itu hindari repetisi, ya apa yang dinamakan repetisi, pengulangan kata, ya apapun itu, baik kata sambung maupun kata benda atau kata kerja yang kita gunakan. Ya, jadi misalnya dalam satu baris jangan kebanyakan yang, ya yang. Misalnya dalam paragraf ini ya, majaz secara bahasa berasal dari kata al-majaz yang akar katanya dari kata ini ada pengulangan lagi nih ya. Akar katanya dari katanya adalah kira-kira enak enggak, Mbak? Coba pemakalah tuh, Mbak siapa tadi? Yang mana akar katanya dari katanya adalah gimana itu, Mbak? Ya. Iya, Pak Kurang. Ya, jadi berlatih mumpung masih S1 untuk dapat menyusun narasi secara baik. Baik di sini artinya sesuai dengan kaidah yang berlaku dan juga sesuai dengan kaidah yang disempurnakan. Ya, baik. Lanjut, Mbak. Baik, Pak. Diulang lagi, pengertian majas akli. Majas secara bahasa berasal dari kata al-majas, yang akar katanya berasal dari jaza yajuzu, berarti cara atau jalan. Sedangkan secara istilah, majas adalah kata atau unit struktur yang digunakan, bukan dengan makna yang bisa digunakan, karena adanya hubungan tertentu, baik hubungan keserupaan maupun hubungan bukan keserupaan. Kemudian pengertian. Halo, Mbak, kira-kira ngerti nggak dari sini, Mbak? Ini Mbak kutip dari mana nih? Adalah kata atau unit struktur yang digunakan bukan dengan makna yang biasa digunakan, karena adanya hubungan tertentu. Ini kata atau unit struktur. Nah ini yang harus mungkin di smoothing lagi, Mbak ya. Cara membuat narasi, terkecuali memang Mbak kutip dari referensi tertentu ya. Saya pikir lebih clear, lebih jelas pengertian yang dibuat oleh kelas A tadi ya, daripada narasinya seperti ini. Karena ada hubungan tertentu, baik hubungan keserupaan maupun hubungan bukan keserupaan. Ya, nah Mbak bisa mengutip beberapa literatur tentang ilmu balaghah terkait dengan terminologi al-majaz. Ya, baik. Silahkan dilanjutkan. Kemudian akli merupakan isim ma'ful yang secara bahasa memiliki arti akal. Ya, nah caranya membuat definisi itu ya secara etimologis, secara bahasa selesai dulu ya Mbak ya. Selesai dulu. Satu kata itu punya makna banyak ya, istirak ya, majaz tadi ya. Makna apa namanya? Al-hikmah ya, dan seterusnya. Kemudian baru akal. Akal itu apa secara bahasa? Baru kemudian berikutnya adalah secara istilah. Ya. Dengan begini, ini namanya zigzag. Ya. Majaz secara bahasa, kemudian secara istilah,
baru ini secara bahasa lagi. Nah, secara bahasa diselesaikan dulu majas akli secara bahasa berasal dari dua kata majas dan akli. Majas ya secara etimologi ya berasal dari kata jaza yajuzu zauzan ya yang bermakna apa benar-benar. Demikian juga kata akli itu berasal dari kata akal yang kemudian apa bahkan ya nisbat bermakna begini-begini bla 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 baru kemudian sedangkan secara istilah majas akli bermakna itu Mbak ya. Oke, cukup dari sini. Ada yang lain? Ada di bawahnya sedikit. Ya, silahkan. Ini tadi sama kayak kelas A ini. Ya, silahkan disampaikan. Majaz akli menurut Al-Said Ahmad Al-Hashimi adalah penyandaran fiil atau yang semakna dengannya dari isim fa'il, isim maf'ul, dan isim masdar disandarkan kepada yang bukan sebenarnya karena ada hubungannya atau alaqah dan indikator atau qarinah yang mencegah penyandaran kepada yang sebenarnya. Bahasa Arabnya. Ya, itu banyak sekali yang salah, Mbak ya. Kutipan bahasa Arabnya, tulisannya Nadul fi'li au ma fi ma'nahu. Ini apa hamzah wasal ya. Bukan hamzah qata. Binis min fa'ilin aw ismin maf'ulin aw masdarin ila ghairi ma huwa lahu fi dhari min al-mutakallim li'a kan ghain ini. Binis min aw ismin aw masdarin. Nah, ini hilang alifnya. Hilang hamzahnya. Isnadul fi'li aw ma fi ma'na ma'a qarinatin tamna'u min an yakuna al-isnadu ila ma huwa lahu. Nah, ini terjemahnya ada enggak? Mbak? Enggak dicantumin Pak di PPT. Nah, ini kan terjemahan ini yang di atasnya nih, Mbak. Oh, di atas. Gimana, Mbak ya? Jadi cara menyusun menurut Sayyid Ahmad Al-Hashimi ya adalah titik 2 Arabnya dulu Mbak ya, Arabnya dulu di atas, baru apa yang Mbak tanda kurung ini penyandaran fiil atau yang semakna dengannya. Dan ingat ini sepertinya laptop Mbak settingannya setiap kata itu berhuruf kapital ya. Nah, itu dinonaktifkan sehingga tidak perlu terjadi seperti ini ya. Kalau di dalam badan teks itu penggunaan kata nggak perlu pakai setiap awal katanya itu huruf kapital atau huruf besar. Sehingga bisa kita lihat bersama di sini hampir semua huruf ini kapital semuanya ya. Baik, distandarkan. Baik, Bapak. Ya, silahkan Mbak. Berikutnya apa ini? Artikelnya lagi yang terakhir. Dengan demikian dapat disederhanakan bahwa yang dimaksud dengan majaz akli adalah menyandarkan perbuatan atau yang semakna kepada sesuatu yang bukan aslinya karena adanya alaqah serta qarinah atau susunan kalimat yang mencegah terjadinya penyandaran makna pada lafaz tersebut. Dinamakan akli karena majaz jenis ini bisa diketahui penunjukan maknanya dengan menggunakan akal. Ya, sebelum berlanjut ke contoh Al-Quran, yang paling sederhana misalnya, ya nama Pak Ziyad sendiri ya, Ziyadul Haq. Ziyad itu berasal dari kata zada yazidu, ziyadatan wa ziyadan. Ya. Nah, itu bentuknya masdar. Tapi kok masdar ini disandarkan pada orang? Nah, itu namanya apa? Namanya qarinah. Ya. Qarinah. Nah, alaqahnya apa? Alaqahnya ini masdar tapi disandarkan pada nama orang. Itu tidak lazim. Mestinya zaidul haq itu ya. Artinya penambah kebenaran ini baru relevan sesuai karena disandarkan pada orang, bentuknya isim fa'il. Ya. Ya apa ya, Mbak? Zaidul haq fahuwa zaidun wa dzaka mazidun. Ya.
Isim maf'ulnya adalah zaidun, zaidul haq. Mestinya begitu. Tapi ini adalah contoh sederhana dari peristiwa majaz akli. Yang korenahnya adalah apa? Menyandarkan masdar pada isim fa'il. Yang dimaksud sesungguhnya adalah zaidul haq. Tapi itlaqul masdar iradatus mi fa'ilin. Ismin fa'ilin. Jadi yang diungkapkan dengan menggunakan bentuk masdar, tapi yang dimaksud sesungguhnya adalah isim fa'il, ya, zaidul haq. Ziyadul haq makna ai zaidul haq. Baik, itu contoh sederhana. Baik, silahkan dilanjutkan, Mbak. Baik, Bapak. Sudah kelas C. Kelas C. Sudah, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pengertian dari majaz akli. Majaz akli berasal dari dua kata dalam bahasa Arab, yaitu majaz dan akli. Secara etimologi, majaz sama dengan tajawaza atau ijtaza, yang artinya melampaui atau melewati. Sedangkan akli berasal dari kata aqala yaqilu aqlan, yang artinya akal atau pikiran. Secara terminologi, majaz akli menurut As-Said Ahmad Al-Hashimi adalah huwa isnadul fi'li au ma fi ma'nahu min ismi fa'il au ismi maf'ulin au masdarin ila ghairi ma huwa lahu fi dhahiri minal mutakallimi li'alaqatin ma'a qarinatin Arab itu banyak sekali berbagai macam versi ta'rif. Beda-beda. Masa 3 kelas ini apa nggak ada yang berbeda belas ini. Ada di web itu semua ada rujukannya, Pak. Tinggal cantumkan saja. Ya, meskipun dikutip asal memang ada sumbernya. Ya, ini sama semuanya. Sekali lagi ya, sering ini Pak Ziyad ulang-ulang cara membuat satu itu lebih dari 2 sumber, ya. 2 3 sumber. Itu idealnya 2 S3. Baik, Bapak, silakan dilanjutkan lagi, Mbak. Setelah ini apa? Kelas C. masih pengertian, Pak. Masih Silakan. istilah. Dalam buku Ulumul Quran, Telaah Tekstualitas dan Kontekstualitas Al-Quran karya Ahmad Izan, beliau menjelaskan dalam bukunya itu bahwa majaz akli adalah menyandarkan suatu perbuatan kepada suatu yang lain karena terjadi hubungan antara keduanya dan adanya faktor tertentu yang menuntut pengalihan penyandaran tersebut. Sedangkan dalam buku terjemah Al-Balaghah Wadihah, majaz akli adalah penyandaran fi'il atau kata yang menyerupainya kepada tempat penyandaran yang sebenarnya karena adanya hubungan dan disertai qarinah yang menghalangi dipahaminya sebagai penyandaran hakiki. Ya, ini ada bagus, ada penambahan beberapa literatur ya. Namun alangkah lebih baik kalau bukannya ini bahasa Arab, ditunjukkan teks aslinya seperti apa agar kita bisa kontrol ya bersama. Karena seringkali dalam kutipan itu terjadi distorsi, Mbak, ya. Karena satu dan lain hal. Ini terjemahan Al-Balaghah Al-Wadihah. Al-Balaghatul Wadihah.
Alnya hilang, Mbak. Ya, baik. Lanjut. Ya, silakan disampaikan dulu kelas C. Bentuk-bentuk majaz akli. Baik, di sini ada bentuk-bentuk dari majaz akli. Jadi majaz akli dilihat dari makna musnad dan musnad ilaihnya mempunyai 4 macam bentuk. Yang pertama ada majaz akli yang kedua ujungnya atau musnad dan musnad ilaihnya bermakna hakiki. Kemudian yang kedua majaz akli yang kedua ujungnya bermakna majazi. Yang ketiga majaz akli yang musnadnya hakikoh atau hakiki sedangkan musnad ilaihnya majaz. Kemudian yang keempat majaz akli yang musnadnya majaz sedangkan musnad ilaihnya hakikoh. Ya, yang seragam gitu Mbak ya kalau membuat istilah, menggunakan istilah ini ya. Majaz akli yang kedua ujungnya musnad dan musnad ilaih bermakna hakiki. Majaz akli yang ujungnya bermakna majazi. Oke, bagus. Majaz akli yang musnadnya hakikoh. Ini beda lagi bentuknya ya. Majaz akli yang musnadnya hakiki, sedangkan musnad ilaihnya majazi, gitu ya. Kalian seragam, mau yang digunakan apa? Majazi atau majaz? Yang digunakan hakiki atau hakikoh, gitu ya. Iya, Bapak. Jadi diseragamkan semuanya. Terserah mau milih pakai apa ya nisbat atau tidak pakai. Jadi seragam semuanya agar tidak menimbulkan kebingungan, ya. Ya, baik, Pak. Ya, silakan. Lanjut. Di sini ada contoh yang pertama, contoh dari majaz akli yang kedua ujungnya bermakna hakiki. Yaitu ada syafa'at tabibi al-marid. Syafa'at tabibul maridah. Ini ya-nya nggak perlu titik, Mbak ya. Iya, Pak. Syafa'at tabibul maridah. Yang artinya dokter itu menyembuhkan orang yang sakit. Pada lafaz tabib yang menyerupakan musnad ilaih adalah hakiki dan musnadnya yaitu menyembuhkan yang sakit atau syifaul maridho ya Pak. Mana? Lafaz tabib yang merupakan musnad ilaih ya atau fa'il lah ya kalau adik-adik bingung ya musnad ilaih yang merupakan musnad ilaih adalah hakikah ya, iyalah ya bermakna hakiki ya, tabib di sini dan musnadnya yaitu menyembuhkan yang sakit. Syifaul marid adalah hakikah juga. Ya. Supaya kenapa Mbak? Salahnya apa? Enggak Pak, nanya harokat syifaul marid. Oh ya, syifaul marid ya. Oke, ya. Lanjut. Kemudian yang kedua majaz akli yang kedua ujungnya bermakna majazi. Ahyal ardu. Enggak, yang pertama ini kenapa ini masuk dalam pembahasan majaz, Mbak? Gimana, Pak? Kenapa ini masuk dalam pembahasan majaz? Syafa'at tabibul maridah. Dokter itu mengobati orang sakit. Kenapa masuk pembahasan majaz? Kenapa enggak hakikah? Kenapa masuk contoh pembahasan majaz ini? Makalah lain ada yang bisa jawab? Kenapa, Mbak? Halo, cek. Karena 100 orang loh ini. Karena mengandung majaz bukan, Pak? Iya. Apa maksudnya? Kan dokter itu menyembuhkan orang yang sakit. Sakit, ya. Salahnya di mana? Sedangkan yang menyembuhkan orang sakit itu Allah.
Gitu Iya, bukan, Pak? betul sekali. Ya, betul sekali, Mbak. Ya, Iya, itu yang Pak. Pak Ziyad tanyakan. Ya, kenapa ini masuk pembahasan majas? Karena memang dalam akidah kita, ya, yang menyembuhkan itu adalah Allah Azza wa Jal wasyafi, ya, wasyafil hakiki. Meskipun mungkin dalam pandangan orang yang tidak bertuhan, ateis, atau orang yang komunis lah, ya, kenal Tuhan, ya, pernyataan ini, narasi ini tentu bermakna dalam pandangan mereka, sekali lagi itu bermakna hakikat, bukan bagian dari majas. Namun perspektif kita, dokter itu hanya peran antara, yang sesungguhnya menyembuhkan adalah Allah Azza wa Jalla. Baik, itu korenahnya atau maneknya, penghalangnya hal ini bermakna hakikat adalah ya yang barusan kita bahas, ya, persoalan akidah. Yang sesungguhnya menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun secara fisik, secara zahir, ya ini bermakna hakikat. Ya memang dokter itu bukan kiasan gitu. Dokter ya yang dimaksud ya dokter seseorang yang telah menjalani proses pendidikan kedokteran secara formal dan kemudian memiliki sertifikat dan secara legal dia buka praktek untuk mengobati orang sakit, ya itu yang dimaksud tabib, ya. Demikian juga al-marid di sini juga bermakna sesungguhnya, ya, orang yang memang benar-benar mengalami keluhan secara fisik maupun psikis, kalau memang dokternya itu dokter jiwa. Baik, lanjut, Pak. Baik, Pak. Kemudian yang kedua, majaz akli yang ujungnya bermakna majazi. Ahyal ardu syababaz zaman. Ya, ahyal Ardu ya syababaz zaman. Zamaniyat. Ya. Yang artinya bumi menghidupkan telah masa pengaruh. Pada lafaz Apa maksudnya? Gimana tuh? Ayo, masa telahnya di belakang? Bumi menghidupkan telah masa pengaruh, paham nggak, Pak? Ada nggak yang bisa memahami kalimat ini di kelas ini? Bumi menghidupkan telah masa pengaruh. Maksudnya? salah itu, Pak. Bumi telah menghidupkan apa? Bumi telah menghidupkan masa pengaruh. Masa pengaruh. Ya, coba Mbak ngutip di mana ini? Di Coba jurnal zaman. Artinya pemuda zaman ini. Ayo silahkan dilanjutkan. Bapak. Bumi telah menghidupkan pemuda masa apa tadi, Pak? Ya, pemuda masa kini, zaman itu. Pemuda Bumi zaman ini atau pemuda masa kini. iya, Ya, Pak. itu bisa bermakna hakiki, juga bisa bermakna majazi, tergantung mutakallimnya. Maksudnya kemana? Silahkan dibaca keterangannya. Ya, baik, Pak. Pada lafaz syabab az-zaman yang merupakan musnad ilaihnya adalah majaz mursal yang maksudnya adalah musim hujan. Sedangkan musnadnya yaitu ihyal ardu atau menghidupkan bumi adalah Ihya, tulisannya salah, Mbak, ya. Ihya ul ardi. oh iya, Pak. Ya. Sedangkan musnadnya yaitu ihya ul ardi adalah isti'arah yang maksudnya ialah menghiasi bumi. Ya. Ahyal ardu syababaz zaman. Oke, ya. Ahyal ardu, bumi itu telah menghidupkan apa? Pemuda masa kini. Atau bahkan maknanya kalau secara tidak sebenarnya, ya. Syababaz zaman
ini dimaksudkan adalah pengaruh ya, karena biasanya yang katakanlah yang bisa mengambil peran untuk dapat membuat perubahan itu adalah para pemuda. Maka dibuat dibuat majaz, Mbak, syabab zaman, sebagai ungkapan bahwa apa? Bahwa yang bisa mengambil perubahan itu adalah para pemuda yang memang hidup pada satu tempat dan masa tertentu, sehingga diungkapkan oleh mutakallim ahyal ardu syababaz zaman, ahyal ardu syababaz zaman. Nah, ini tergantung mutakallimnya ya. Karena sesungguhnya yang menciptakan, yang menghidupkan itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di sini diungkapkan bumi ini telah menghidupkan, telah menumbuhkan. Karena pemuda ini ya hidup pada satu tempat ya dan waktu tertentu, makanya diungkapkan dengan bahasa ahyal ardu, padahal yang sesungguhnya menciptakan dan menghidupkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ya, lanjut, Mbak. Baik, Bapak. Kemudian yang ketiga, majaz akli yang musnadnya hakiki, sedangkan musnad ilaihnya ini kayaknya kurang, Pak. Nah, bagus. Kalau sudah bisa melakukan identifikasi bahwa satu kalimat ini ada yang kurang, berarti paham. Ya, Mbak ya. Ya, Oke, Bapak. lanjut. Sedangkan Ambatan. musnadnya bermakna hakiki. Langsung aja ya, Pak, ke Ya, langsung. Ambatal bakli. Ambatal baqlu. Ambatal baklu syabab zamani. Ya, ini contohnya kok sama. Ya. Berbeda musnad ilaihnya saja. Iya, Bapak. Ya, lanjut, Mbak. Baik, Pak. Artinya pengaruh massa telah menumbuhkan sayur mayur. Pengaruh massa telah menumbuhkan sayur mayur, Pak. Oke. Kalau memang yang dimaksud begitu, maka bacaannya ambatal baqla syababuz zaman. Ambatal baqla syababuz zaman. Ya. Jadi syababuz zaman, jadi zaman itu diberi titel, ya. Diberi penyandaran. Ya, zaman itu kan nggak punya pemuda, gitu kan. Zaman itu adalah bagian dari terminologi waktu. Tapi kenapa kemudian disifati dengan atau disandarkan dengan kata syabab? Ya, itu ya mungkin ini musimnya musim hujan ya, maksudnya syabab zaman itu dimana kalau musim kemarau ya itu mungkin disebut atau disandarkan dengan sifat tua misalnya, bukan syabab tapi jadduz zaman atau jaddatuz zaman ya, masa tua gitu ya, karena tidak membuat bumi ini menjadi subur, kemudian menumbuhkan berbagai macam tanaman dan buah dan seterusnya ya. Baik, itu maksudnya mutakallim ya. Lanjut, Pak. Ya, baik, Bapak. Pada lafaz syababuz zaman adalah musnad ilaihnya yang bermakna majaz, sedangkan musnadnya itu inbatul baqli, yaitu menumbuhkan sayur mayur yang bermakna hakiki. Ya. Lanjut nomor 4 ya, Pak. Ya, silakan. Ya, kemudian yang nomor 4, majaz akli yang musnadnya majaz, sedangkan musnad ilaihnya hakiki. Maksudnya ialah di sini belum ditambahin ininya, Pak. Bahasa Apa?
ini ahyar rabi'ul arda. Iya, di bawahnya, Pak. Ya. Ahya rabi'ul ardo, yang artinya musim bunga telah menghidupkan bumi. Musnad ilaihnya itu Musnad ilaihnya apa ini? Ar-Rabi', Mbak. Iya, Pak. Musnad ilaihnya ar-rabi' yang artinya musim bunga ya, Pak. Tuh, ntar dulu. Kalau musim bunga, betul. Ya, itu Ar-Rabi' adalah musim bunga. iya, Pak. Jadi musnad ilaihnya yaitu ar-rabi' yang artinya musim bunga adalah hakiki, sedangkan musnadnya yaitu ihyaul ardo yang artinya menghidupkan bumi adalah isti'aroh. Ya. Jadi apa kalimat atau narasi ahyar rabi'ul arda ini diucapkan oleh mutakallim pada saat musim bunga, ya, sehingga ar-rabi' di sini bermakna hakiki karena narasi ini diucapkan saat musim bunga. Tapi ahyal arda, ya, itu bermakna isti'arah, tidak sesungguhnya. Kenapa? Ya karena yang sesungguhnya menghidupkan bumi, ya, menumbuhkan tanaman, menyuburkan tanaman dan seterusnya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabi adalah satu nama pada waktu atau musim tertentu. Ya. Baik. Oke, Mbak. 4 ya, sudah ya. Oke, Iya, kita dengar dari kelas B. Silakan. Bentuk-bentuk majas akli. Ya, baik, Pak. Bentuk-bentuk majas akli. Majas akli dilihat dari makna musnad dan musnad ilainya mempunyai 4 macam bentuk, yaitu majas akli yang kedua ujungnya, atau bisa disebut musnad dan musnad ilaih, bermakna hakiki. Majas akli yang kedua, majas akli yang kedua ujungnya bermakna majazi. Yang ketiga, majas akli yang musnadnya hakikoh, sedangkan musnad ilainya majaz. Yang keempat, majas akli yang musnadnya majaz, sedangkan musnad ilainya hakikoh. Contohnya ada di makalah, Pak. Ya, silahkan dibacakan, Pak. Yang contohnya, Pak. Ya. Nah, kita belajar balaghah itu nggak bisa teori saja, Mbak. Harus contoh, ya. Baru kita Contohnya paham. tadi juga nggak jauh beda, Pak, sama kelas C juga. Oh gitu? Sama? Iya, Pak. Karena Iya. referensinya sama. Nggak ada dari Al-Quran. Barangkali Iya, Pak, beda. dari situ semua, Pak, sama. Tadi juga pas ngelihat baca yang C, wah sama. Soalnya dari kebetulan sama, Pak. Oke, nggak apa-apa. Ya, sesudah bentuk-bentuk majas akli ini apa? Next. Oh, alaqah. Oke, kalau gitu coba kita dengar dari kelas A. Baik, Ya, jadi Bapak. tantangan para pemakalah ya, sebisa mungkin mencari contoh yang berbeda dan utamakan contoh dari Al-Qur'anul Karim. Ya, silakan. Baik, Pak. Selanjutnya bentuk-bentuk majas akli. Majas akli dilihat dari makna musnad dan musnad ilaihnya mempunyai 4 macam bentuk, yaitu yang pertama, majas akli yang kedua ujungnya, yaitu musnad dan musnad ilaih bermakna hakiki. Ini contohnya yang bukan Quran sama seperti kelas B dan C, Pak. Oh, sama ya? Ya, tapi ini ada contoh Qurannya, Pak. Ya, baik. Silakan. Kemudian contoh dari ayat Qurannya pada Quran surah Al-Anfal ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun.
yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Nah, pekerjaan menambah keimanan pada ayat di atas atau zadathum imana, inilah yang disebut dengan hakikatnya. Kemudian bawahnya lagi, Kis. Dan Ya, ayatnya ini kalau ditanyakan gitu, kenapa Mbak? Kenapa ini masuk menjadi contoh majaz? karena sesungguhnya yang menambahkan keimanan itu bukan ayatnya, Pak, tapi Allah gitu, Pak. Ya, baik. Bagus. Kemudian yang kedua, majaz akli yang kedua ujungnya bermakna majazi. Di sini contohnya sama kayak kelas B dan C, Pak. Kami nggak nemu contoh dari Qur'annya, Pak. Baik, nggak apa-apa. Ya, lanjut, Mbak. Yang ketiga, majaz akli yang musnadnya hakikoh, sedangkan musnad ilaihnya majaz. Sama juga, Pak. Contohnya Sama juga. ya, Pak. Dan yang terakhir, majaz akli yang musnadnya majaz, sedangkan musnad ilaihnya hakikoh. Untuk contoh yang selain Qur'annya sama seperti kelas B dan C, tapi di sini ada tambahan dari Qur'an, Pak. Ya, apa? Coba. Contohnya pada Quran surah Muhammad ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta tada'al harbu awzaraha. Yang artinya sampai perang berakhir. Kata-kata wadu'al auzar atau yang artinya selesainya pekerjaan perang atau selesainya perang itu adalah majaz. Dan kata al-harbu yang memiliki arti perang itu adalah hakikat atau hakiki atau yang biasa disebut hakikoh, Pak. Ya. Oke. Contoh lain apa misalnya? Zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Di sini kira-kira di mana peristiwa majaz aklinya, Mbak? Mana, Mbak? Wa akhrajatil ardu Laha, Pak. athqalaha. Ya, meskipun belum terjadi, tapi ini kita yakini merupakan sebuah kebenaran, ya. Makanya wa akhrajatil ardu athqalaha, pada hari kiamat nanti bumi itu akan mengeluarkan isinya, Mbak. Apapun yang ada di muka bumi ini akan hancur lebur, ya. Dalam ayat yang lain faja'alahum ka'asfin ma'kul, ya. Atau misalnya apa? Wa idzal ardu muddat, ya. Wa idzal ardu muddat wa alqat. Nah, ini sama nih. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Nah, ini hakikat yang sungguh akan benar-benar terjadi pada hari kiamat nanti. Tapi apakah terus kemudian bumi sendiri yang mengeluarkan itu tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya nggak mungkin. Ya, sungguhnya, ya, menghancurkan bumi nanti, meluluh lantakkan bumi itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wal isnadu majazun aqliyun لأن الأرض ليست هي التي تخرج أثقالها حقيقة. Karena memang yang mengeluarkan isi bumi ini ya bukan buminya sendiri, tapi tentu atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kejadian itu akan benar-benar terjadi pada hari kiamat nanti. Oke, Mbak, ya. Baik. Lanjut. Sekarang alaqah, ya. Silakan kelas A.
disampaikan, mudah-mudahan semakin memperjelas adik sekalian tentang apakah itu majaz akli. Baik Bapak. Selanjutnya, alaqah majaz akli. Yang pertama, al-isnadu ila zaman atau penyandaran kepada waktu atau disebut juga dengan az-zamaniyah. Contohnya dalam Quran surah Al-Muzammil ayat 17, فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا yang artinya, maka bagaimanakah kamu akan dapat memelihara dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban? Pada hakikatnya, hari tidak bisa menjadikan anak-anak menjadi langsung tua dan menjadi beruban, karena yang bisa menjadikan anak-anak menjadi tua dan menjadi beruban adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, dalam ayat ini disebutkan hari menjadikan anak-anak menjadi beruban. Ini merupakan kinayah tentang hari kiamat. Jadi, karena sangat takutnya sehingga anak-anak saja bisa jadi beruban. Selanjutnya, Ya. Chief. Jelas ya? Ini apa? Zamaniyah. Yauma yaj'alul wildana shiba. Ini menggambarkan apa kira-kira? Menggambarkan betapa dahsyatnya hari kiamat itu sampai-sampai diibaratkan oleh Al-Quran. Ya, ketika anak menyaksikan itu bisa langsung jadi tua, langsung beruban. Ya, saking dahsyatnya. Oke, lanjut. Yang kedua, al-isnadu ilal makan atau penyandaran kepada tempat atau disebut juga dengan al-makaniyah. Contohnya dalam Quran surah Al-Buruj ayat 11, Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah keberuntungan yang besar. Penjelasannya, menyandarkan mengalir kepada sungai-sungai. Padahal yang mengalir itu adalah airnya, sehingga ayat tersebut termasuk majaz akli, yang alaqohnya adalah al-makaniyah. Ya. Kemudian yang ketiga, al-isnadu ilas sabab, atau penyandaran kepada sebab, atau disebut juga dengan as-sababiyah. Contohnya dalam Quran surah Al-Ghafir, dalam surah Ghafir, ayat 36 sampai ayat 37. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فاطلع إلى ما ya Pak, فأطلع asbabas samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adunnuhu kadiba wa kadzalika kalau mau diwasal kadzibau wa kadzalika zuyyina li fir'aun. Baik Pak. Langsung aja. Wa kadzalika. Situ ada al-waqfu aula. Wa kadzalika zuyyina li fir'auna su'u 'amalihi wa sudda 'anis sabili wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab. Yang artinya, dan berkatalah Fir'aun, hai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu, yaitu pintu-pintu langit, supaya aku dapat melihat Tuhan Musa, dan sesungguhnya aku memandangnya seorang pendusta. Demikianlah dijadikan Fir'aun memandang baik perbuatan yang buruk itu, dan dia dihalangi
dari jalan yang benar, dan tipu daya Fir'aun itu tidak lain hanyalah membawa kerugian. Penjelasannya, pada ayat ini disebutkan bahwa perbuatan atau aktivitas membangun gedung yang menjulang disandarkan kepada seorang bernama Haman, padahal ia bukan pelaku sebenarnya. Yang membangun itu adalah para pekerja, tetapi Haman bertindak sebagai pengawas proses pembangunan itu. Ya, lanjut. Yang keempat, al-isnadu ilal masdar, yaitu penyandaran kepada masdar, atau disebut juga dengan al-masdariyah. Contohnya dalam Quran Surah Al-Haqqah ayat 13, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ, yang artinya, maka apabila sangkakala ditiup ditiup sekali tiup. Penjelasannya, kata nufikho pada ayat tersebut dalam bentuk majhul atau pasif dan tidak disandarkan kepada makna hakikinya, melainkan kepada bentuk masdarnya, yaitu nafkhotun, sehingga ayat tersebut termasuk ke dalam majas akli yang alaqohnya adalah al-masdariyah. Kemudian yang kelima, al-isnadu ma bana lil fa'ili ilal maf'ul, yang artinya penyandaran isim fa'il menjadi makna isim maf'ul atau disebut juga dengan al-maf'uliyah. Contohnya dalam Quran Surah Al-Haqqah ayat 21, fahuwa fi 'isyatir radiyah, yang artinya maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi. Penjelasannya, kata radiyah bermakna meridhoi atau semakna dengan bina maklumnya, dan yang dimaksud adalah mardiyah yang artinya yang diridhoi. Ya. Yang keenam, al-isnadu ma bana lil maf'uli ilal fa'ili, yang artinya penyandaran isim maf'ul menjadi bermakna isim fa'il atau disebut juga dengan fa'iliyah. Contohnya dalam Quran Surah Al-Isra ayat 45, wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura, yang artinya, dan apabila kamu membaca Al-Quran, niscaya kami adakan antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat suatu dinding yang tertutup. Yang penjelasannya, kata masturo dalam bentuk isim maf'ul yang berarti tertutup diartikan dalam bentuk isim fa'il, yaitu satiro yang berarti menutupi. Takwilnya adalah hijaban satiro, sehingga ayat tersebut termasuk majas akli yang alaqohnya adalah al-fa'iliyah. Iya. Pak, kalau ayat yang Pak Ziyad baca ini kira-kira alaqahnya apa? Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salat. Inna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Inna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kira-kira alaqahnya apa, Mbak? Apakah sholatnya itu Yang melarang, yang mencegah? Gimana, Mbak? Sholat kan cuma berapa menit, paling maksimal 5 menit. Bukan, Pak. Nah, terus? Yang mencegah dia berbuat fahsya dan mungkar itu sesungguhnya Allah, Pak. Oh iya, betul. Lalu alaqahnya apa ini? Dari keenam alaqah ini masuk ke mana? Masuk ke Ayo, masuk ke mana kira-kira? Masuk ke sababiyah. Iya, sababiyah. Menjadi penyebab
tercegahnya perbuatan keji dan munkar itu Dilakukan, Pak. Ya, nah, baik. Oke, next. Apa, Mbak? Kok baru bentuk-bentuk? Ya, bentuk-bentuk mestinya sebelumnya, Mbak, ya, baru bahas tentang alaqah. Ini tadi bentuk-bentuk sudah disampaikan sama Mbak. Sudah kayaknya, Pak. Oh, Tapi ini PPT-nya berulang. iya. Kok malah tempatnya di belakang. Oke, coba kita dengar dari kelas B, alaqahnya seperti apa. Ya, Iya, baik, silakan. Pak. Alaqah atau disebut dengan hubungan majaz akli. Yang pertama ada hubungan sebab. Dalam bahasa Arab alaqatus sababiyah. Contohnya ada di surah Bismillahirrahmanirrahim. Surah apa, Mbak? Nah, ini harus ditambahkan datanya lengkap. Surat apa, ayat berapa, ya? Al-Anfal Surat apa ayat ini? 2. Iya. Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Yang artinya, dan jika dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Pada contoh ayat di atas, fi'il zadun bertambah, disandarkan pada fa'il yang kembali pada Mbak, fi'il zada. Fi'il zada bertambah, disandarkan pada fa'il yang kembali pada al-ayat. Ayat Al-Quran tidak dapat menambah keimanan seseorang. Yang dapat menambah keimanan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyandarkannya bukan pada fa'il. Ya, maksudnya apa? Dengan membaca ayat Al-Quran itu, insya Allah dapat menjadi sebab bertambahnya keimanan. Ya, Mbak, ya. Namanya hubungan sebab sama dengan tadi yang Pak Ziyad baca. Dengan melaksanakan atau menegakkan sholat, sholat itu bisa menjadi sebab mencegah pelakunya berbuat keji dan lanjut. Selanjutnya ada hubungan zaman atau bahasa Arabnya alaqatuz zamaniyah. Contohnya ada di surah Al-Muzammil ayat 17. Sama, Mbak, ya? Iya, sama, Pak. Ya. Oke. Lanjut aja, Pak, apa? Ya, lanjut. Dilanjutkan oleh Kak Humairah, silakan. Baik, selanjutnya hubungan maf'uliyah. Contohnya, qala la asimul yaumi. Qala la asimal yawma. Qala la asimal yawma min amwalillahil amrillah. min amrillah. Qala la asimal yawma min amrillahi illa marrahima. Ini illa marrahim. Kalau mau berhenti begitu Quran, Mbak. Marrahim. Ya, ini surat apa, ayat berapa? Surat, kalau nggak salah ya, Hud. Ya, surat Hud kalau nggak salah. ya. Tolong nanti dilengkapi ya. Cerita Nabi Nuh ya. Dengan Kan'an. Ya, lanjut. Artinya tidak ada penyelamat pada hari ini dari ketetapan Allah kecuali siapa yang dirahmati olehnya. Lafaz asim adalah isim fa'il atau yang melindungi, yang dimaksudkan bukan pada arti sebenarnya melainkan menjadi maksum yang dilindungi. Dengan demikian pada ayat tersebut terjadi penyandaran isim fa'il
pada isim maf'ul dengan hubungan maf'uliyah. Namun ada pula yang menyatakan bahwa ayat tersebut bukanlah gaya bahasa majaz akli, melainkan penyandaran yang ada pada penyandaran yang sebenarnya. Ya, maf'uliyah ya. Jadi mestinya ya maksuma la maksuma al-yawma min amrillah illa man rahim wa hala bainahuma al-mawju fa kana min al-mawqin. Jadi saat Allah mengazab kaumnya Nabi Nuh, itu tidak ada yang terjaga, terselamatkan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, lanjut Mbak. Kemudian hubungan masdariyah, contohnya ini syair. Ya, ini contohnya bukan Al-Quran. Tadi sudah dicontohkan sebelumnya ya. Ada tadi yang mencontohkan apa? فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. Sama itu, فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. Ya, فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. Itu masdar. Alaqahnya masdariyah. Ada dua ayat ya, tidak hanya فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. Ya. Lanjut, Mbak. Baik, Bapak. Ya. Hubungan masdariyah Sudah masdariyah? Udah. Oh, udah. Udah, Pak. Baik. Next class. Kelas berikutnya. Bapak maaf, untuk yang kelas C sepertinya sama kayak kelas A, Pak. Tapi perbedaannya yang di masdar. Oke, silahkan diutarakan, Mbak. Oke. Ya, apa cara membuat istilah upayakan memang berbeda dengan majaz mursal, Mbak ya. Kalau alaqah kemarin itu apa namanya? Apa istilahnya? Nggak ada kata isnadnya ya. Al-isnadu ila al-masdar, al-isnadu ila al-maf'ul dan seterusnya. Baiknya memang kalau majaz apa? Majaz akli ini ada kata-kata isnad ya, ada kata-kata isnad. Karena itu yang membedakan antara majaz mursal dengan majaz akli. Ya, lanjut, Mbak. Masdariyah yaitu yang dibangun untuk fa'il dan disandarkan kepada masdar secara majaz. Contoh seperti firman Allah surat Al-Baqarah ayat 16. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Yang artinya mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Penjelasannya, kata fama robihat tijaratuhum itu maksudnya adalah yang mengalami kerugian itu bukan perniagaannya, melainkan orang yang berniaga atau perdagangannya. Dan pada ayat ini yang disebutkan hanya masdarnya saja, seharusnya sohib masdarnya atau fa'ilnya atau pelakunya. Itu, Pak. Ya. Baik. Lebihnya sama ya contohnya? Iya, Pak, sama. Nah, sekarang ini sudah semuanya berarti ya. Mulai dari ta'rif tadi, ta'rif majaz akli, baik secara etimologi maupun terminologi, kemudian bentuk-bentuk
majas akli, dan lalu adalah alaqah yang ada dalam majas akli. Kira-kira apa perbedaan antara majas mursal dengan majas akli? Apa, Mbak? Halo, baik, pemakalah dulu. Kalau ada pertanyaan, apa perbedaan antara majas mursal dengan majas akli? Sebab kalau dari sisi alaqahnya ada kemiripan. Apa kira-kira perbedaan krusial antara majas mursal dengan majas akli? Apa, Mbak? Pemakalah dulu? Atau pemakalah sebelumnya bisa membantu? Mal farqu baina al-majaz al-mursal wal majaz al-aqli? Ya, Mbak? Kalau majas akli, dia diketahuinya dengan menggunakan akal, Pak, tapi nggak dengan lafaz gitu. Tapi kalau kayak majas mursal, dia mengetahuinya dengan lafaz, Pak. Ya, hampir. Lebih konkret lagi. Ya. Cuma persoalan wording aja, Mbak. Udah benar sebenarnya. Tadi apa, Mbak Tut? Tolong diulang. Kalau majas akli itu mengetahuinya dengan akal, Pak. Maksudnya Ya, memahami. akal di sini maksudnya adalah dari istiqaqul kalimah. Ya, dari istiqaqul kalimah. Ya. Nah, kalau majas mursal itu dari lafal. Ya, lafal bentuknya kata benda, bentuknya adalah isim yang tidak ada pecahannya. Ya. Jadi kalau majas akli ini dari pecahan istiqaqul kalimah. Misalnya rabihat tijaratuhum. Ya, rabihat itu kan dari rabiha yarbahu. Bisa ditasrif gitu, Mbak, ya. Kayak tadi ya, mastura, ya, dari satara yasturu satran, masturan ay bimakna satiran, hijaban satiran, dalam bentuk isim fa'il. Nah, itu majas akli. Kenapa dinamakan majas akli? Ya karena berbasis isnad. Ya, isnad itu kaitannya dengan perubahan kata, ya. Kata entah itu dari fi'il madhi, mudhari, atau kata benda tapi dari atau yang berasal dari kata kerja, ya, masdar itu ya. Baik, bagus. Oke, dari sini ada pertanyaan? Ada sekalian? Halo, cek. Iya, Kalau Pak. tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Nanti dibaca-baca lagi, Mbak, ya, di internet itu banyak sekali makalah atau artikel tentang majaz, baik majaz mursal, ya, maupun majaz akli. Bisa dibaca-baca, ya. Kalau yang berbahasa Indonesia, saya kurang tahu apakah ada atau tidak. Kalau dalam bahasa Arab banyak sekali artikel yang terkait dengan pembahasan tentang kedua majaz tersebut. Bisa dibaca-baca kembali. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Ya, Mbak? Baik, Pak. Ya. Baik, Pak. Baik, terima kasih untuk pemakalah. Tadi ada beberapa catatan yang saya sampaikan. Tolong bisa diakomodir dengan baik dan upayakan untuk bisa membuat presentasi itu sebagus mungkin sesuai dengan kreativitas adik-adik.
kalian dari sisi warna, bentuk, dan seterusnya, ilustrasi, dan seterusnya. Nah, kalau dari sisi materi, ya sesuai dengan apa yang Pak Ziad arahkan, karena itu akan menjadi nilai UTS, ya, ujian tengah semester dari adik-adik sekalian. Bagi yang belum direvisi, silahkan segera direvisi agar kerjaan tidak menumpuk di belakang nanti, dan segera sampaikan ke PJ kelas, ya, PJ kelas untuk mata kuliah balaghah di kelas masing-masing, atau boleh juga ditunjuk baiknya di kelas masing-masing, ya. Jadi kalau 3 kelas ditunjuk 1 PJ, nanti ngirimnya agak sulit. Baik, dengan demikian kita cukupkan sekian adik-adik sekalian, mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa difahami dengan baik, ya, diskusi kita pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Ya, sama-sama. Sehat Pak. Ya, sama-sama. Sehat-sehat Bapak. Ya, Terima kasih, Bapak. terima kasih.